Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Anime. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Tokyo Revengers Chapter 230. Video ini juga merupakan kelanjutan cerita dari video sebelumnya, jadi bila kalian belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai videonya, saya cuma ingin mengingatkan kalian untuk jangan lupa subscribe channel ini, kalian juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya, agar kalian dapat notifikasi bila channel ini update video terbaru. Dan saya sangat berterima kasih bila kalian dapat share video-video dari channel ini, dan saya juga mohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia mungkin sedikit berbeda dari segi percakapan. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami dan terima kasih bila kalian menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Pada chapter 230 dibuka dengan kenangan Takeomi di saat bersama geng Black Dragon generasi pertama, di mana saat itu geng Black Dragon pernah memerintah seluruh geng yang ada di Jepang, dan di sana Takeomi mengisi posisi sebagai wakil kapten dari geng Black Dragon. Takeomi adalah sosok yang ditakuti dan menjadi sosok penentu keputusan setiap konflik yang terjadi. Saat itu Takeomi disebut sebagai dewa perang, akan tetapi Takeomi merasa seharusnya dia tidak menjadi seseorang yang mendapatkan semua pujian tersebut. Kembali ke masa kanak-kanak Takeomi dan Shinichiro, di mana terlihat Takeomi sedang memanjat untuk mengikuti Shinichiro yang telah berada di kerangka mainan dari pipa besi. Di sana Takeomi merasa hanya selalu menjadi anak yang biasa saja, baik itu dari segi olahraga maupun dari segi studi. Takeomi merasa dia hanya seperti rata-rata anak seumurannya dan tidak istimewa sama sekali. Akan tetapi Takeomi merasa bahwa teman masa kecilnya Shinichiro memiliki pesona misterius yang menarik orang-orang di sekitar dirinya. Dan di sana Shinichiro berkata kepada Takeomi bahwa dia merasakan angin dari era yang baru. Takeomi melihat bahwa Shinichiro yang mempunyai pesona mengagumkan tidak pernah menggunakannya dalam kekerasan. Takeomi merasakan bahwa perasaan Shinichiro adalah perasaan yang tulus dan baik hati. Shinichiro tidak berkelahi dengan siapapun, oleh karena Shinichiro selalu kalah dalam pertarungan. Shinichiro juga menjadi anak cengeng di masa kecilnya, dan mereka memanggil Shinichiro kecil dengan sebutan raja yang lemah. Saat remaja, Shinichiro dan Takeomi telah berteman dengan Waka dan Benkei. Shinichiro remaja bahkan dapat membuat Waka dan Benkei yang dulu menjadi lawannya menyukainya, bahkan sampai membuat Waka dan Benkei tertarik dengan Shinichiro. Di saat remaja Shinichiro, Waka menyebut Shinichiro sebagai pecundang dalam perkelahian dan percintaan, dan Takeomi selalu berada di sisi Shinichiro dari masa anak-anak sampai remaja. Di suatu malam di dekat jembatan, Shinichiro mengajak Takeomi, Waka, dan Benkei untuk membuat geng mereka, dan di sana Shinichiro meminta Takeomi untuk menjadi wakilnya di geng yang dia buat, dan sejenak saat itu Takeomi menjadi wakil kapten dari geng terbesar di Jepang. Mabuk-mabukan dan pujian dari orang-orang sampai membuat Takeomi menjadi sombong, dan suatu malam, Shinichiro mengatakan kepada Takeomi bahwa dia ingin membubarkan geng Black Dragon, yang mana saat itu geng Black Dragon baru saja mendapatkan pengakuan sebagai geng terkuat di Jepang. Shinichiro mengatakan kepada Takeomi bahwa saat itu tidak ada yang lebih baik dari mereka dan hal tersebut akan membuat mereka hanya akan menindas orang-orang yang lebih lemah dari mereka, dan Shinichiro sepertinya tidak menginginkan hal tersebut. Dengan kekuatan dan pengaruh yang Takeomi punya, Takeomi memutuskan untuk melanjutkan kehidupan gengnya. Saat itu Takeomi diperlakukan sebagai VVIP di kota tersebut. Takeomi juga tidak pernah merasakan kekurangan uang saat itu. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pengaruh Takeomi pun memudar, dan dalam 5 tahun, gaya hidup mewah yang Takeomi miliki pun berakhir, yang mana pada akhirnya Takeomi hanya menyisakan hutang yang menumpuk. Pada saat keadaan hidupnya dalam bahaya, saat itu sekitar waktu Takeomi mendapatkan berita tentang kematian Shinichiro, Takeomi saat itu terlalu sibuk dengan hidupnya yang berjuang mencari uang untuk melunasi hutang-hutangnya. 5 tahun kemudian di suatu tempat gym, terlihat Senju dan Takeomi sedang mengobrol. Senju mengatakan bahwa dia ingin membawa Miki yang pada saat itu telah mendapatkan gelar yang tak terkalahkan dari geng Tokyo Manji.
dan hal tersebut membuat Takeomi bingung. Senju mengatakan bahwa dia ingin membuat geng miliknya sendiri. Di sana juga Benkei dan Waka mengatakan bahwa Senju memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap sebagai lelucon, dan di gym tersebut, tidak ada seorang pun yang bisa melawan dirinya. Senju juga menginginkan seseorang yang dapat dia percaya untuk bisa membimbing geng yang akan dia buat, dan Senju meminta Takeomi untuk mengisi peran tersebut. Takeomi merasa tidak percaya ada yang mau menerima dirinya dengan kondisi bangkrut dan tidak berdaya pada saat itu. Bahkan kondisi Takeomi saat itu berada di titik terendah dari yang terendah. Saat itu Takeomi bersumpah untuk memberikan segala yang dia punya untuk Senju, Waka dan Benkei. Kembali ke masa pertarungan tiga dewa, Takeomi merasa bersalah karena telah menahan bakat dan perkembangan dari Senju. Takeomi merasa bahwa dirinya telah kehilangan semua kepercayaan diri Senju pada dirinya. Di sana Takeomi merasa gagal dalam menjalankan prinsip-prinsip yang ada di Brahman. Takeomi juga mengatakan bahwa dia kehilangan kepercayaan diri Senju pada dirinya pada saat mengajak Draken untuk bergabung dengan Brahman. Mungkin saat itu Takeomi merasa bahwa Draken lebih kuat dari Senju. Akan tetapi Senju mengatakan bahwa Takeomi salah paham terhadap dirinya. Senju juga mengatakan bahwa semua itu bukan salah Takeomi. Senju merasa semua yang terjadi pada Takeomi menjadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin Brahman, di mana Senju merasa tidak bisa menghentikan perubahan dari Takeomi. Senju juga mengatakan bahwa dia juga bertanggung jawab dengan kematian Draken. Senju merasa kecewa kepada dirinya sebagai pemimpin dari Brahman. Terlihat di sana Saut mulai bangkit dari aspal. Saat itu Senju mengatakan kepada semuanya bahwa hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah menjatuhkan Saut, dan di akhir chapter 230, Saut mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak merasa bersemangat seperti saat ini, dan Saut menyebut Senju sebagai Senju yang tak tertandingi. Alur cerita Tokyo Revenger akan selesai di sini, dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara share dan subscribe, dan bila kalian berkenan, bisa follow Instagram channel ini, dan linknya saya letakkan di deskripsi. Terima kasih untuk kalian yang mau menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.